Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من أبى يا رسول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz dan asatidzah yang hadir pada malam hari ini. Khusus guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Salahuddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Akhin Al-Mahbub Abdul Malik Hidayat, Al-Mukarram wal Muhtaram Qori kita Ustadz Haji Ade Purnama, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Muhammad Musli Aziz, juga orang tua kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Ali Mahmud bin Haji Ma'ih. Kita doakan guru-guru kita semua yang hadir, mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, murah rezekinya, berkah ilmunya, agar kita menjadi murid yang cinta dan mahabbah terhadap guru-guru kita. Bapak RT, juga Bapak Lurah, dan seluruh ibu bapak yang datang malam ini saya doain semua. Ya Bu, masih kuat ya? Aminin doa saya Bu ya. Bu aminin. Pak aminin Pak doa saya Pak. Pak aminin. Aminin. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang malam ini semoga hidupnya pada berkah. Amin, jangan mulut doang, tangan diangkat. Adab doa kan diangkat, jangan ngempleh tangannya. Angkat yang doa Ustadz, yang aminin lebih dari 40 orang. Mudah-mudahan dengan rahmat turun hujan segala doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang malam ini semoga hidupnya pada berkah. Kalau berkah saya doain kapan waktu Bapak Ibu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Muzdalifah, bisa melontar jumrah ula, wusta dan Aqobah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu makin nambah. Kalau nambah ibu saya doain mudah-mudahan bisa kebeli tanah, bisa kebeli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh solehah, sekolahnya sampai kuliah,
Mudah-mudahan ada yang jadi lurah. Rumah tangganya sakinah, mawadah dan warohmah. Mudah-mudahan suaminya, bininya pada nambah. Ada yang ngaminin? Dalam hati Pak Ustadz. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon maaf lahir batin. Ini undangannya Kiai, undangan dadakan Kiai. Iya. Sebenarnya malam ini saya mau ceramah di Pondok Pinang. Dari Pondok Pinang langsung saya ke Tanjung Priuk. Tapi berhubung di Pondok Pinang sama Tanjung Priuk belum ada yang undang, akhirnya ke musola Al-Kautsar ya. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini senantiasa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, kenapa Rasulullah harus kita teladani? Kenapa Rasulullah harus kita jadikan figur dalam hidup ini? Sebabnya ada dua. Sebab pertama, karena Rasulullah itu manusia, sama seperti kita, basyarun walakin la kal bashar. Semua kehidupan Nabi Muhammad sama kita. Ini kampung apa sih namanya ya? Pisangan. Oh, berarti dulu banyak pisang berarti ya. Oh iya. Kehidupannya sama kita. Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita juga minum. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi ngopi, ngopi nggak Nabi ya? Iya. Kita juga ngopi. Saat saya kopinya kopi pahit. Ya. Enggak, saya nggak minta nih, cuma ngebilangin doang. Ya. Kan minta mah beda kan. Ini ngebilangin doang kopi saya pahit. Jangan pakai gula. Karena manisnya udah ada di aku. Kopi pahit ya. Kopi pahit. Yang ngomong doang nih kopi pahit. Iya. Cuman beda kualitas. Kalau Nabi dikit makannya. Kalau emak-emak sini dikit-dikit makan. Makanya badan pada lebar semua. Ini ngegaras mulu. Sampai panitianya, ketuanya, langsing bener. Saya ingat anak saya. Ini adik kakak berdua bukan? Bukan. Iya, ini kebanyakan ya. Kayaknya kalau orang kayak begini kita panitia makannya rada susah. Iya, susah berhenti maksudnya. Kopi pahit. Iya. Bilangin doang kopi pahit. Iya. Ya. Ya kan Ustadz mah lain. Bapak datang duluan tetap aja ya kan. Besok banyakan saya. Ya lah Ustadz mah beda. Makanya saya nggak apa-apa nggak makan di sini. Emang jatah sudah ada. Iya. Ini pahit bukan? Bukan. Pahit ya. Iya. Udah ngapa jangan pakai teriak? Ribet amat. Punya saya. Oh iya. Biasanya kalau saya ceramah Pak, kalau ada kopi di sampingnya ada meja kecil biasanya. Iya biasanya, biasa. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, ini cuma biasanya. Ya. Iya. Terus biasanya kalau saya ceramah minumannya bukan satu, ada kopi pahit, ada air putih gitu kan. Susu juga ada kadang-kadang. Udah ya pakai ngomong rokok, udah tadi kayak lu beliin aja. Nabi punya keringat, suami ibu juga punya keringat. Cuman keringat Nabi sama keringat laki ibu beda. Lebih beda. Keringat Nabi mah wangi Pak. Sahabat pada nungguin keringat Nabi. Kenapa? Karena wangi. Kenapa wangi? Ditungguin sama sahabat. Kalau keringat suami ibu siapa yang mau nungguin? Ya. Iya, udah asin, asem, benguk lagi kan. Iya. Bu, saya tanya nih, Bu. Saya tanya, sayang gak sama suami? Ya, bawa 12 orang. Cinta gak sama suami? Saya tanya, kalau laki lagi gobios keringetan ya. Gobios keringet, ketek basah kiri kanan. Kira-kira ibu mau nyium gak ketek laki? Iya, najis kata ibaratnya. Perempuan macam apa itu? Nabi punya ludah, suami ibu juga punya ludah.
Cuman ludah Nabi sama ludah suami ibu berbeda. Ludah Nabi mah bisa jadi obat, Pak. Ada sahabat Nabi yang sakit perut. Tahu sakit perut? Pup. Tahu pup? BAB. Tahu BAB? Tahu berak. Tahu berak? Boker. Sakit perut dikasih minum sama Nabi, dikasih minum sama Nabi, didoain tuh airnya oleh Nabi. Contohnya begini nih, ini saya contohin ya. Ini misalnya air nih ya, ini kan kudu dicontohin. Ya udah nggak usah pakai protes ya, minum saya Pan. Ditiup sama Nabi, doain Bismillah, diminumin sama Nabi. Contohnya begini. Ini mah manis. Kenapa saya nggak minum banyak? Panas. Habis minum air dari Nabi ini sahabat seumur hidup nggak pernah sakit perut. Tuh lihat, ludahnya Nabi bisa jadi obat. Ada sahabat Nabi yang sakit mata, merah bengkak belekan. Ma, you know belek? I know, oke. Ditiup sama Nabi, Bismillah, Bismillah. Itu mata yang ditiup sama Nabi, diludahin sama Nabi, itu besoknya kempes kering sembuh. Ludah siapa Bu? Suami Nabi. Coba ludah suami ibu dah. Ibu sakit mata nih, bengkak belekan ya, ngomong sama laki, papa mama sakit mata. Terus ludahin kayak Nabi. Tuh laki ngomong, lu mau gue ludahin? Mau Pak. Tuh suami habis makan pete, makan jengkol, ikan gesek, ikan peda. Kata lakinya, sini lu. Ya pegang malah tiup, ditiup. Tungguin besok. Nah, korengan bisa. Ludahnya sama, kualitasnya berbeda. Yang kedua, karena Rasul punya akhlak yang orang lain belum tentu bisa. Bukan gak bisa Pak, belum tentu bisa. Kenapa belum tentu bisa? Karena akhlaknya luar biasa. Dipuja dan dipuji tidak hanya oleh kawan dan lawan. Allah memuji keluhuran akhlak Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau bapak ibu beramal ibadah yang orang lain bisa mengerjakannya, tidak istimewa. Bapak rajin sholat jamaah di masjid, bagus Pak, itu sunnah Rasul. Tapi karena tadi kopinya manis, datang kopi pahit. Iya, iya pahit Pak. Kopi pahit, iya kan gue bilang tadi pahit. Saya doain ente panjang umur, sehat badannya, murah rezekinya, ya tambah gemuk ya. Iya. Kenapa nggak istimewa? Karena orang banyak yang bisa ngerjain sholat berjamaah. Tapi kalau bapak ibu bangun jam 2 pagi, setengah 3 pagi, sholat tahajud minimal 2 rakaat aja. Saat bapak ibu merasa sholat tahajud, maka amal ibadah bapak ibu ada amal yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa. Kalau jam 2 pagi, setengah 3 pagi banyak yang sholat pengen tidur. Nah, kalau tidur bareng yang lain nggak istimewa. Tapi saya lihat nih muka-muka ibu-ibu sini, muka-muka yang sering bangun malam kayaknya. Ya, kencing doang. Bapak ibu yang saya muliakan, sebenarnya Allah akan mengangkat derajat hambanya bapak ibu untuk bisa sholat tahajud. Allah punya 1000 cara untuk membangunkan hambanya. Cuman kadang-kadang orang kita kurang mudeng. Tahu mudeng? Kurang paham bahwa Allah bangunin kita itu dengan sabab. Ada orang yang Allah bangunkan untuk sholat tahajud sebabnya pengen kencing. Tuh kalau kita bangun jam setengah 3 pengen kencing, hakikatnya Allah bangunin kita semua untuk sholat tahajud. Cuman kita kadang-kadang gak paham yang namanya Allah membangun kita untuk sholat tahajud. Ada orang yang sholat tahajud karena anaknya nangis. Kita bangun, kita sholat tahajud, itu anak yang nangis. Itu sabab kita disuruh sama Allah sholat tahajud. Ada seorang suami yang kurus banget, kecil, punya bini lebar. Lapangan tidur dicemplak sama bininya. Itu yang namanya paha bini lari ke dada. Kan engap tuh lagi kan.
Nah dia bangun tuh ngap. Nah hakikatnya laki itu dibangunkan kenapa? Dengan semplakan bininya waktu tidur. Cuman kita orang mudeng tuh. Ibu bapak yang saya muliakan, karena akhlak yang luar biasa ini maka pendidikan karakter itu wajib kita terapkan dalam konsep kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan bernegara. Karena menciptakan anak yang pinter itu lebih mudah ketimbang anak yang bener. Semua orang bisa ngajar doang. Kalau di SMP kan, SMA udah ada silabusnya, udah ada bahan ajarnya, ajarin aja. Kalau ngajar sentuhannya otak, ngajar sentuhnya EQ, ngajar sentuhnya intelektual. Tapi yang susah bukan ngajar pak, yang susah ngedidik. Karena ngedidik sentuhannya akhlak, etika, moral, sopan santun, tata krama, budi pekerti pak. Orang tua saya bilang pinter mah gampang. Saya tinggal dulu saya tinggal di Singapura pak. Bukan sombong saya mah, Singgalan Tawan Puring di Mestik gitu. Iya. Dulu waktu tinggal di Singapura kata ayah saya, orang pinter itu belum tentu benar. Banyak orang yang otaknya pinter tapi akhlaknya nggak benar. Contoh ya, perbandingan saya lahir tahun 72 Bapak Ibu. Dibandingkan dengan anak sekarang nih. Waktu saya pulang dari madrasah di Nurul Falah punya almarhum Kiai Zainal MZ, itu kalau saya pulang nih lewat di depan teras orang, itu ada orang tua lagi ngobrol berdua bertiga. Itu kita anak yang saat itu saya lahir tahun 72, itu lewat depan orang tua, kepala kita nunduk pak badan. Tangan kita ke bawah, mulut kita ngomong, permisi pak, permisi bu, numpang lewat. Itu masih kentalnya etika moral anak kita. Tapi anak sekarang pak, kita duduk di teras, dia lewat berempat sama temannya anak SMP, udah kayak kedebuang pisang lewat. Nggak ada basa-basinya, nggak ada etikanya, luntur sopan satunya, sudah mulai kabur rasa hormatnya. Makanya akhlak nomor 1. Tingkatan akhlak lebih tinggi ketimbang ilmu sama amal. Contoh, saya tanya sama bapak nih kalau ngaji ya, kita nih laki-laki pas sholat nih pakai sarung, sarungnya lepitannya di atas pusar di bawah dada, oke? Tapi nggak pakai baju. Kita sholat nih, kira-kira sah nggak sholatnya? Sah nggak? Sah. Kenapa sah? Nutup aurat. Cuman akhlak ngomong gitu loh. Ilokan. Tahu ilokan? Masa gitu ya? Iya, masa lu sholat begitu ngadap Allah? Tuh akhlak ngomong pak. Artinya apa? Menciptakan anak yang berakhlak bagus itu lebih berat pak. Apalagi zaman sekarang kemajuan teknologi udah menggerogoti semua insan manusia. Anak sekarang lebih damai, lebih tentram, lebih senang, lebih diem, anteng kalau berhadapan dengan HP di tangannya. Betul nggak? Anak sekarang pas suruh ngaji emang suruh main HP, gua gancang main HP. Artinya apa? Nih sudah mulai melunturnya yang namanya rasa kepedulian anak sama agama. Makanya yang dihancurkan sama orang di luar Islam pak bukan yang tua pak, yang muda, anak-anak kita SMP, SMA, kuliah yang dihancur untuk mereka pak. Kenapa mereka dihancurkan? Karena generasi bangsa sama agama 10, 20, 30 tahun yang datang bagaimana warna Islam di sini? Jawabannya di anak-anak muda kita pak. Kalau yang tua emang nggak usah dihancurin, entah juga hancur sendiri. Ya iya. Emang kematian sih bukan urusan umur pak, bukan urusan umur, bukan. Kematian mah urusan berjatahnya. Iya, karena mati itu bener ya, bukan abjad ya, bukan abjad. Kalau abjad kan yang anak yang Z belakangan, ya kan? Amin mati duluan. Agus, Amirul, ya kan? Iya. Ahmad mati tuh kena A. Tapi kan mati bukan masalah abjad, mati ngacak pak. Yang tua mati duluan ada yang tua mati duluan? Banyak. Yang muda yang masih orang meninggal ada nggak? Lah engkongnya 78 tahun masih ngejedok bayi hidup, yang cucunya baru lahir meninggal. Tuh. Dulu waktu saya masih muda itu ada penyanyi Nika Ardila. Itu cantik Pak Haji. Bapak Haji kenal Nika Ardila? Lempengan cewek tahu aja sih. Itu penyanyi Bandung fenomenal itu kan, meninggal waktu muda. Ada lagi Alda Risma.
Saya tanya lagi, kenal Aldarisma, kenal aja dah gitu deh biar cepet ya. Iya. Itu lebih cantik dari Nike Ardila. Seksi, bahenol, cakep. Tuh kalau dia minum kopi tuh hitam, ini lehernya kelihatan kopinya. Saking beningnya tuh orang, mati juga. Haji Mas Said usia berapa? 37 tahun meninggal. Adi Namnung pelawak meninggal masih muda. Olga meninggal. Jeffrey Al-Bukhari meninggal masih muda. Ustaz Arif Rifan masih di bawah 50 tahun. Tuh. Jupe, Pak Haji kenal Jupe? Oh dia lagi kenal. Iya. Ya hafal bener kalau cewek Pak Haji mah ya. Iya. Jupe itu meninggal karena sakit. Yang kedua karena terlalu berat membawa beban. Bebannya terlalu berat Jupe Pak. Jangan mikir yang jangan ngeres, bukan. Bebannya banyak. Pertama dia kan bercerai, gagal nikah sama Gaston, ya kan? Iya kan, udah prewedding, udah foto bunga-bunga, ya kan, gagal, kan bebannya makin besar. Terus kedua dia yang namanya suami ayah ibunya bercerai, tambah lagi kan. Jangan mikirnya beban-beban mulu. Beban yang bukan yang anunya, bukan. Hidupnya penuh dengan beban. Tuh. Makanya jangan anggap yang muda meninggal belakangan lah, kagak bisa. Al-mautu ta'ti baghtatan wal qabru sundukul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ta'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, kuburan kotak amal kita. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah kita tidak henti dalam kelalaian? Hatta dana minhul ajal, sampai maut merenggut nyawa kita. Benar sih, nggak ada jaminan besok kita masih hidup, nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Emang ada jaminan besok yang hadisnya masih hidup? Nggak ada jaminan. Boleh jadi ada yang meninggal, benar, nggak ada jaminan. Tapi saya yakin, jangan kata besok, ntar malam ini nih, jam 1 udah nggak ada di sini semua orang. Pada pulang, mengapain di sini? Mengepel, ya kan? Tuh. Maka anak-anak muda Bapak dihancurkan dengan apa? Satu, dengan fashion. Cintanya anak aja sama orang tua sekarang udah mulai lentur. Makanya cinta anak sama orang tua ada batasnya, tapi cinta orang tua sama anak tanpa ada batas. Makanya dihancurin anak muda kita yang perempuan dengan apa? Fashion, cara berbusananya. Maaf lahir batin ya, ini kadang-kadang saya pulang jam 1, jam 2. Lihat anak muda perempuan naik motor berduaan sama pacarnya jam 1 pagi, jam setengah 2 pagi. Ya Allah, ma babanya orang nyariin apa ya? Ini kadang-kadang ayam aja maghrib belum pulang kita cariin ya. Kita tanya, Mete lu tahu ayam gua teh? RT ditanya, urusan gua. Iya. Lah anak perawan jam 1 pagi belum pulang, babanya kayaknya tenang-tenang aja. Itu zaman sekarang tuh. Pakaiannya luar biasa, namanya pakai celana aja udah di atas dengkul sekarang. Ngeri dah. Namanya perempuan ya sekarang karena begitu, yang dia contoh yang namanya apa, akhlaknya apa, akhlak sebagai artis Indonesia, cara berbusananya busana artis, bukan ajaran Islam. Artis mah lagu apa juga pantas, dia mah artis, iya nggak? Ya duit dia banyak, syuting setiap hari, iya nggak? Uang berlipat-lipat, rumah bertingkat-tingkat, mobil serba mengkilat, lah dihitung sampai 4. Orang kaya mah lagu apa juga pantas. Ya banyak teman-teman saya artis banyak. Dia mah ke salon bisa sedikit 5 kali mah, duitnya banyak. Emang orang sering ke salon kalau nikahin bocahnya doang. Oh dia mah keramas aja di salon kiai, artis mah iya dong duitnya banyak. Iya keramas, kalau bahasa krimbat di salon, nah duitnya banyak. Lah orang sini keramas di jamban. Iya, pedikur, manikur, iya bulu ketek dicukur, salon. Makanya artis lagu apa juga pantas. Orang kaya mau orang kebelangsang, jangan kata gaya hidupnya, ngopinya juga beda kiai. Ngopinya nih, orang kaya sama orang susah beda. Iya, kalau orang kaya ngopinya di kafe, enggak, karena kopi mahal. Tuh orang kaya kalau ngopi airnya ampe dingin, kopi masih banyak. Tuh orang kaya. Kalau orang kebelangsak airnya masih panas, sudah habis kopinya. Lah sasetan 2.000. Lah iya. Ngerokoknya orang kaya dah beda sama orang susah nih, orang kaya nih. Orang kaya nih pengerokok masih isep. 2 isep. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok buang. Orang kaya.
Nah, kalau orang susah, rokok dibagi teman. Ya, pas adzan Allahu Akbar, dipites sama dia. Iya kan, 3 seperempat lagi taruh di telinga. Bener dia ke musola, lempengan di musola, dia sholat di atas kipas angin. Ternyata rokoknya belum mati semua, habis kebakar rambutnya. Emang dosa goblok. Tuh orang ke belakang rokoknya juga beda. Iya, pakai celana di atas dengkul, namanya celana wahai pak. Hah? Lah ngapa jadi ngegas begitu sih mak? Biasa aja kali. Lah kan saya ustad. Di atas dikit nama celana hai. Naik lagi ke atas celana aduhai. Mentok celana bohai. Iya, artis mah paha betis cakep perawatan. Lah bocah kampung paha betis budugan. Ya. Makanya laki kata Kiai Mualim Syafii Jami dulu, itu kalau laki-laki nggak ada matinya mak. Nggak ada matinya dia. Jadi kata Kiai kalau laki-laki meskipun dia sudah tua 70 tahun ke atas dicubit masih ngejerit aduh masih doyan sama perempuan. Pak Haji kalau dicubit masih sakit ya masih doyan. Iya lah perempuan mah ada monoposnya, laki mah nggak ada. Cuman kalau 76 tahun dia bisa merasakan indahnya ya kalau lawannya nggak sepadan. Kalau umur 70 nikah lagi bininya 68 ya udah nunduk terus. Tapi kalau 70 tahun lawannya 20 tahun bangun dia. Bangun cobain aja. Ini bangun lawannya pak full. Saya punya tetangga di Gandaria Haji Abdurrahman 68 tahun nikah sama orang Sukabumi 18 tahun punya anak 3. Bininya 18 tahun, dia 68, punya anak 3. Coba 68 nikahnya sama 63 yang perempuannya. Ya, ikan meleset terus. Masa kalau jalan, deh pikirnya kemana-mana sih. Tuh. Iya, itu pakaiannya dijaga anak emak ya, jaga. Jangan emak rajin ngaji, bapak rajin anak emak jangan sampai mempertontonkan auratnya di depan orang yang bukan mahramnya. Ini benar-benar saya mau orang lapangan. Kenapa wanita dilecehkan? Karena wanita nggak bisa jaga kehormatan. Itu selesai. Kalau dia pengen dihormati, jaga kehormatannya, mulia hidupnya. Lah tahu-tahu isi bawang goreng di Bintaro Plaza kan mahal. Ber-AC dalam etalase mahal. Coba kalau gorengan di pinggir jalan kena debu, lah murah. Cemek-cemek nggak jadi, cemek-cemek nggak jadi. Iya, bocah sekarang mungkin. Pergaulan yang kedua. Hati-hati Bapak Ibu, anak kita lebih banyak berbohong sama orang tua untuk memuluskan keinginannya. Maaf batin nih Pak ya, bukan benar. Anak kita lebih dengar ucapan kekasihnya ketimbang orang tuanya. Karena dia apa? Karena kekasihnya lebih besar dia cintai ketimbang orang tuanya. Bahayanya di sini Pak. Anak sekarang coba lihat kalau bergaulnya, maaf batin naik motor aja mepet bener Pak. Bapak lihat tak kalau begitu. Anak muda kalau naik motor jangan yang renggang duduknya Pak, mepet Pak. Padahal dia bukan mahramnya loh, dia berdosa loh, itu maksiat loh, itu berzina loh. Tapi dia nggak punya malu. Kenapa nggak punya malu? Tipisnya rasa keimanan dia punya. Nggak ada laki-laki SMA renggang nggak mepet, lah dia waduh, ini kadang-kadang nih mepet begini kayak. Saya mah ngelihat emang di depan mata saya, ya kan? Iya, udah begitu tangannya apa? Kadang di paha cowoknya. Coba di luar rumah udah bener begitu loh. Dilihat orang banyak apalagi di rumah berduaan. Kalau anak-anak kita selalu bergaul sama ustadz, sama kiai, main di hadroh, demi Allah, ini anak gak akan menjadi anak yang mempermalukan kedua orang tuanya. Tapi kalau anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan, di depan ruko, maaf lahir batin, jam 1, jam 2 apa yang dilakukan? 1, ngedrink, mabok, ya kan, nyekek botol, ngeplay, ngeboat, sabu-sabu, heroin, ganja, morfin, AO, brandy, santane, bolone, topi miring, topi nyublek. Ya apa yang bisa apalin. Tuh lihat, yang dihancur itu. Makanya anak kita rasa akhlaknya, cintanya sama Rasul menipis Pak. Kenapa menipis? Karena pergaulannya nggak kita saring, pergaulannya nggak kena awasi. Karena nggak diawasi, makanya akhlak anak kita luar biasa, jauh dari nilai-nilai yang diharapkan oleh orang tua. Apalagi sama orang tua perempuan, ya kan? Makanya jamaah yang di bawah saya umur 47 tahun. Makanya Kiai saya bilang
ingin sukses hidupnya, maka cintai bahagiakan kedua orang tua masih hidup. Ternyata orang-orang Jepang sukses karirnya. Kenapa? Dia menjadikan orang tuanya seperti raja. Kalau di Indonesia orang tua jadi raja, orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, orang tua jadi ke kita begitu. Makanya orang tua luar biasa. Apalagi orang Betawi. Saya hidup di Betawi, Pak. Orang Betawi di Gandaria tempat tinggal, nggak ada yang namanya jauh dari agama. Semua agamanya bagus. Orang Betawi. Makanya orang Betawi doanya, gue doain lu neng, tong biar jadi orang bener. Gue lu neng, tong biar jadi orang bener. Anaknya nanya, Baba, ngapa sih doanya biar bener mulu? Nggak ada yang jadi pintar gitu. Gue nggak demen sama orang pintar kalau nggak bener. Emang apa? Tanah Baba 5 meter diambil sama orang pintar. Makanya Baba gede ke orang pintar. Baba demen sama orang bener. Orang Betawi kan dari dulu punya anak nggak ada yang dikit, Pak. Nggak ada orang Betawi dikit, karena orang Betawi itu cirinya 4. 1, orang Betawi dulu saya Gandaria, itu orang Betawi dulu anak-anaknya pintar ngaji. Kedua, anak Betawi dulu pintar main silat, karena saya pulang ngaji main silat. Yang ketiga, orang Betawi bandanya banyak. Dulu bandanya banyak, sekarang habis pada jual-jualin. Ya. Yang ketiga, 4 orang Betawi itu dulu itu bininya lebih dari 1. Ya sekarang juga banyak sih. Makanya orang Betawi hebat, anaknya nggak boleh ngerantau. Mertua saya anaknya nggak boleh merantau. Orang Betawi ini hebat, orang Betawi anaknya nggak boleh merantau, Pak. Lah badannya banyak, mau merantau jangan. Lu jangan merantau, gue bikinin rumah atu-atu. 8 anaknya 8 rumah bikinin sama orang tua, betul nggak? Tuh, makanya orang Betawi jarang yang mau merantau. Dia punya semboyan, makan orang makan, yang penting lapar, Pak. Bagaimana mengumpul? Orang kalau sudah ngumpul nggak ada makanan, oh enggak. Iya tuh orang Betawi hebatnya. Maka cinta sama Rasul akan melahirkan satu. Tanda cinta sama Rasul banyak baca selawat. Tuh. Orang yang sering baca selawat, yang pertama antalina kolbak. Hati kita lembut, Pak. Makanya kalau mahalul qiyam tuh kita nggak ngerti artinya, Pak. Ibu nggak ngerti artinya, tapi ibu bapak khusyuk aja ketika mahalul qiyam. Membayangkan Rasul hadir bersama kita, air mata bisa netes. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jadal Husaini, marhaban dibaca terus, lama-lama air mata kita menetes. Kenapa menetes? Karena melembutkan hati kita yang keras. Yang kedua, wa yudrik hajatak, Allah akan tunaikan hajatnya bagi orang yang banyak baca selawat. Yang ketiga, orang yang baca selawat tanda cinta sama Rasul adalah Allah jauhkan dari bala bencana dalam kehidupan. Yang kedua, cinta sama Rasul menjaga warisannya. Apa warisan? Al-Quran, Sunnah dan ulama. Artinya apa? Anak-anak Islam wajib bisa baca Al-Quran. Ini Pak, di SMP saya kalau di Mamud 320. Dari 320 saya tes ngaji baca Qurannya dari SD ke SMP. Cuma 16 orang, Pak. 16 orang dari 320 siswa yang masuk, 16 orang yang baru bisa baca Al-Quran. Kalau masuk SMP dia nggak bisa baca Quran, selesai SMP nggak bakal bisa, Pak. Anak sekarang kalau di SMP ngaji udah elek, ngaji udah malas, Pak. Artinya apa? Bagaimana cara bapak ibu anak lulus SD madrasah wajib sudah bisa baca Al-Quran, titik. Kalau nggak bisa masuk SMA juga nggak bakal bisa, Pak. Rugi orang hidup zaman sekarang, pengajian ngambrak di mana-mana, anak kita nggak bisa baca Quran, rugi. Dulu saya tinggal di Gandaria, Pak, itu kalau ngaji ngelewatin kampung orang lain. Kenapa? Karena di kampung saya nggak ada ustaz. Saya jalan sampai 600 meter, nggak ada lampu, pakai obor, lewatin kali sama pohon bambu. Pulang jam 9:30. Anak dulu berani, Pak. Bocah sekarang nih suruh jalan 5 meter ngaji, nggak bakal mau. Dulu ngeja lagi lama wisanya ngeja, kan? Saya ngaji sama orang Sunda itu pakai jabar. Alif Jabar A, Alif JRI, Alif PSU, A, I, U, Bajabar Ba, Baja RB, Ba PSU, Babi, Bu. Pindah sama orang Betawi pakai fathah. Alif fathah A, Alif kasro I, Alif doma U, A, I, U, Ba fathah Ba, Ba fathah Ba, Lam doma Lu, Ba, Ba, Lu. Iya, tapi dulu anak dulu berani, di ejanya pakai lagu jadi enak.
Jadi tanamkan cinta sama Rasul, ajarin anak kita wajib bisa baca Al-Quran. Yang kedua, jalanin sunnah. Yang ketiga, jaga ulama, karena ulama ahli waris para nabi dan Rasul. Yang ketiga, cinta sama Rasul, siap berjuang, rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Cinta sama Rasul, berkorban untuk Rasul. Cinta sama orang tua, berkorban sama orang tua. Demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu, nih saya sampaikan malam ini, jangan biasain anak Bapak Ibu cium tangan yang salah, Pak. Bener nih, ternyata cium tangan sama orang tua memberikan pengaruh besar terhadap anak kita, Pak. Anak kita kalau cium tangan pada salah, Pak. Di mana cium tangan sama orang tua? Di pipi. Di begini mah bukan cium tangan, Pak, nempelin tangan. Di jidat. Di begini, siapa yang ngajarin? Kalau anak cium tangan sama emaknya di jidat, ini nyinggung perasaan emaknya. Malam emak banyak masalah, utang di mana-mana, seragam 3 bulan belum bayar nih gimana? Tuh. Ada cium tangan di telinga, Pak. Masa begini, Pak? Tuh. Siapa yang ngajarin? Ini kebanyakan nonton sinetron ini. Sampai di kepala dah, capek deh. Salah, Pak. Jangan kasih anak cium tangan yang salah. Nama cium tangan, dicium tangan ayahnya, dicium tangan ibunya, itu namanya cium tangan. Atas bawah, Pak. Atas namanya ta'adduban. Jangan atas doang, bawahnya kasih tangannya anak emak, ya kan? Cium tangan anak bapak emaknya, bawahnya. Itu namanya tabarrukan. Jadi kalau cium tangan sama orang tua, ajaran sama anak cium tangan atas bawah. Agar apa? Biar berkah dunia akhiratnya. Tidak akan pernah sukses sekali seorang anak apapun karirnya tanpa doa dan redha kedua orang tua kita. Tidak akan pernah hidup bahagianya anak rumah tangganya tanpa doa dan redha kedua orang tua kita. Karena ayah ibu kita adalah manusia yang keramat di atas makam keramat, manusia yang mulia di atas yang makam yang mulia. Jangan cari keberkahan di luar rumah selagi emak baba kita masih hidup. Itulah pintu keberkahan untuk anak-anaknya. Nah, sekarang mah sama orang tua bener-bener dah. Makanya Bang Haji Omar Rama buat lagu cepet, keramat itu pun luar biasa isinya, Pak. Itu kalau yang nyanyiin Lesti, Bu, Ibu tahu Lesti? Juara Akademi Asia temannya si Vildan. Itu kalau dia nyanyi keramat air mata saya ngerojok. Kalau netes dikit, kalau ngerojok tuh ngucur. Iya, Oma Bang Haji mah buat lagu mah enak, ada ruhunya. Tahun 75 dibuat lagu, sekarang style masih enak tuh Oma. Makanya di mobil saya lagu Oma banyak. Dia mah cepet, Pak. Lewat di Jombang, Pak, ada orang yang main judi, Oma ngelihat jadi lagu. Judi, lewat Bambu Apus ada orang yang mabok, Oma ngelihat jadi lagu. Lagunya Mira Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Tuh yang nyaut itu emak-emak tuh ya. Bapak-bapaknya pelangap, longo, pelangap, gak punya perasaan sama Ustadz. Lewat puncak ada mobil mogok, Mak. Di puncak mobil mogok Oma ngelihat jadi lagu. Hebat ya, mobil mogok buat lagu. Lagunya rem tangan, rem tangan. Hah? Oh, di tangan berarti salah saya ya. Iya. Lewat Bogor, ya kan, ada anak muda nebang pohon pisang punya orang lain, 5 ditebang. Oma ngelihat. Punya siapa tuh? Punya kamu bukan? Bukan Bang Haji. Punya siapa? Punya orang lain. Ngapa kau tebang tuh 5 pohon? Dosa, itu punya orang. Jangan ditebang. Jadi lagu. Lagunya jangan ditebang. Jangan tebang karena itu punya orang. Jangan tebang. Keramat, waduh, luar biasa. Hai manusia, tereren teng teng teng. Hormati ibumu yang melahirkan tereng teng 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 dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih dan sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Musik terereng deng, terereng deng. Ya ngomong begitu. Lah coba itu. Lah iya. Makanya emak kudu sayang. Karena emak sayangnya sama anak 70%. Kalau baba sama anak 30%.
Siapa yang bilang? Lah Nabi. Kepada siapa Rasul saya berbuat baik? Emakmu 3. Terus siapa? Ibumu, bapakmu 1. Emaknya disebutin berapa? 3. Bapaknya? Tuh anak punya bapak berapa? Punya emak? Cakep. Ente luar biasa. Di belakang bini ente. Di belakang demen. Di belakang bini ente ciut ya. Iya, malam-malam. Makanya kenapa saya bilang emak lebih sayang? Ini logikanya nih ya. Kalau tuh emak nyuapin anak makanan belum nyampe ke mulut anaknya, mulut emaknya udah nganga duluan. Kalau kita kecil pup, mama bapak kita lagi makan nih, kita pup, yang maju bersihin kotoran kita siapa? Emak tuh, diem aja kan, emang kagak ngelakonin. Tuh. Dibersihin sama emak kita, dikasih pampers lagi, abis nyebokin anak, makanya dilanjutin nggak? Ini jorok. Orang mah cuci dulu, masih bawa tai main kena ayam baik. Ih jorok banget mas ini dah. Iya. Malam-malam kita nangis, yang bangun pasti emak, bukan bapak, karena bapak nggak bisa berhentiin tangisan anak. Kalaupun bapaknya duluan, tetap aja bangun emaknya. Bapaknya bangun duluan, anak pertama pelan bangun bininya. Mama, susun dulu mama, susun dedek mama. Kalau anak 3 lain kencang bangun bininya. Bangun mama, bangun, mama, bangun susun lu, bangun tuh. Anak kelima lain lagi pakai kaki. Anak lu bangun tuh. Bangun, anak lu bangun. Diangkat sama emak kita. Anak mama diakuin bahwa kita anaknya dia. Anak mama, ganteng mama. Dibilang ganteng, siapa yang bilang? No, emak. Padahal tuh bocah udah pesek, hitam, budug lagi ya. Anak mama, ganteng mama, ganteng raja mama. Dibilang raja, siapa yang bilang? Ibu kita. Padahal bapaknya tukang ngojek ya kan. Iya, raja mama, raja mama, raja mama. Bapaknya bangun pak, disawatin sama bapaknya. Kata bapaknya raja ojek. Disusuin sama emaknya, awak, slep, diem gak? Tuh lihat, anak kejar pak, disusuin sama emaknya, slep, diem. Anaknya aja diem apalagi. Jadi ketawa perempuan ya, yang ketawa udah mau nopos lagi. Iya. Cinta sama Rasul, siap berjuang rela berkorban. Dengan ilmu hidup kita jadi mudah, dengan seni hidup kita jadi indah, dengan iman hidup kita terarah. Ilmu penting, makanya bapak kudu belajar. Kenapa ngaji? Biar yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak paham jadi paham. Tuh ngaji mah begitu. Tapi pengajian lebih banyak emak-emak sih ya. Bapak mah kalah sama emak, iya kan? Makanya penting ilmu. Makanya bapak ibu nggak boleh kalau kita buka bab wudu dalam mazhab arba'ah, nggak boleh bapak ibu wudu menggunakan gayung. Sebab kalau bapak ibu wudu menggunakan gayung maka wudunya tidak sah. Wudu itu menggunakan air. Bapak kalau pakai gayung, muka tipis jadi tebal, digamparin gayung, wudu buang. Iya. Salam aja kudu ada ilmunya. Itu dalam kitab Dalil Falihin Syarah Dalil Salihin itu pahala salam 3 pak, 10, 20, 30, 40. Ini. Tapi jenis salam di masyarakat ada 8 pak, tergantung situasi dan kondisi. Salam penceramah sama qori beda ilmunya. Kalau ceramah pelan, Ustaz Ade itu pelan. Kenapa pelan? Karena durasinya lebih sedikit ketimbang penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori. Kalau penceramah kencengan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ceramah kencengan? Karena durasinya lebih lama dari qori. Penceramah bisa sejam, qori paling 10 menit, 15 menit. Dari salamnya aja itu, jangan ibadah ya. Itu salam aja beda antara qori dan penceramah. Beda nggak? Ya. Amplopnya juga beda antara qori sama penceramah beda. Jangan disamain lah, enakan dia. Iya, bedain. Jadi panitia khusus siapa yang qori apa ceramah beda. Saya pernah sebulan lalu ceramah di Cipadu, ustazah pulang ceramah saya dikasih amplop. Ini maunya bercanda doang, ini bercanda ya.
Nyampe di gamis saya, set, istirahat sebentar, zuhur saya ke Sawangan. Saya kasih dong rezeki dari Allah melalui Ibu Majlis Taklim. Pas dikasih bini saya baca tulisannya Kori. Ya kok ini apa ini tulisan Kori? Ah masa sih iya? Ya nggak apa-apa, emang saat ini rezeki ayah rezeki Kori ya kan. Apa saya telepon sama panitia? Nggak mau, nggak level. Ya, masa saya telepon saja nih salah amplopnya? Lah, itu berarti Ustadz Pasang nggak yakin bahwa Allah yang ngatur rezeki. Ngapain pakai telepon? Nggak etis penceramah. Ya udahlah hari ini rezeki Kori. Nah ini saya sampaikan di sini, jangan sampai terulang kedua kali gitu Kiai. Iya maksudnya begitu panitia ya. Aku sampaikan jangan terulang kedua kali, nggak enak hati saya. Ya paham gak ente ya? Ya jadi nanti sudah harus diatur siapa ngasih Kori penceramah ya kan? Kayak Salahuddin kasihnya lain sama saya, ya kan? Tapi banyakkan saya, kenapa? Dia sering kan di sini. Iya, ya. Ada salam guru TPA. Salam guru TPA beda bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam guru TPA. Ada salam yang kelima begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam apa tuh? Salat. Beda kan nama tadi? Beda. Pernah nggak dengar di musola di masjid ada orang jadi imam? Salam. Sholat pakai salam guru TPA pernah dengar? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ada. Ada salam yang keenam begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat datang guru kita ikan. Fadol Ustaz, saya cuma 2 menit lagi Ustaz. Iya. Udah kelamaan. Iya. Gitu. Emang pernah dengar orang meninggal diumumin di masyarakat pakai salam Kori? Orang bakal nemu. Orang meninggal diumumin musola. Orang meninggal pakai salam Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Agus bin Haji Mu'an. Sungguh terlalu. Ada salam yang ke-8 yang mama denger gedeg. Ini ada salam mama yang denger gedeg nih. Nih salam mama yang gedeg nih ya. Nungguin ya. Assalamualaikum. Itu salam apa tuh? Tukang minta-minta atau mama bangun dibuka pintu. Apa jawabnya? Maaf aja Pak orang yang ada. Lu siapa yang ngomong? Lu yang ngomong siapa? Bukan manusia. Lu yang buka pakai ngomong orang yang kagak ada. Itu salam tukang minta-minta tuh. Assalam. Entah kalau mak pulang ngaji nih ya, pulang ngaji nih tidur sama suami. Terus dipeluk dari belakang sama suami ibu. Dipeluk dari belakang kata suami ibu begini. Mama, ada apa sih Pak? Mama, ada apa? Terus suami ibu bisikin ibu dari belakang. Kata suami ibu begini. Assalamualaikum. Itu berarti suami ibu minta tuh. Ibu kudu paham. Itu berarti laki ibu minta. Ibu balik badan, set, jawab, maaf aja Pak orangnya nggak ada. Buset digampar bisa sama laki. Iya makanya jalan-jalan ke Cikini jangan lupa beli rambutan. Tausiah saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya udah bilangin Pak sama dia jangan naik. Dia masih naik baik, kuntilannya dasar bego ya kan. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya pengen berpanjang kata, khawatir ada janda yang gak bisa tidur. Ikan hiu berwarna abu-abu. I love you ibu-ibu. Bapak-bapak, ini sore amat gue mah. Kita ustadz apaan? Iya, ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak bisa ngaji bareng saya Senin sampai Rabu meskipun rekaman itu jam 5 pagi di Net TV. Kalau tulisan Ustadz Pasha ya saya.
Pak saya itu singkatan Kiai, Pak Saripudin. Nama saya Saripudin, cuma biar keren gitu lah gitu ya. Kalau Ustadz Udin, ya ceramah maulid gope. Iya itu. Jumat, Sabtu, Minggu di Global TV jam 6 pagi. Dan hari Kamis jam 7 pagi di ANTV. Insya Allah Bapak Ibu semuanya saya tidak ada. Ya, insya Allah saya nggak ada. Ikan saya bilangin doang nggak ada saya. Saya nggak ada. Ya, terima kasih Bu ya. Doain lahir batin. Ikan mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.